Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Pak Kiai. Subhanallah, luar biasa. Memang kajiannya sangat berat ya. Mungkin bagi sebagian apalagi mahasiswa, saya kira ini memang masih sangat mungkin sulit untuk dipahami. Ilmu yang mumpuni dengan keahlian dalam berbagai disiplin ilmu akan menghasilkan sesuatu yang unik, yang luar biasa, yang kemudian membuktikan kemujizatan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, menurut saya sendiri, ya mohon maaf ini mungkin tanggapan saya dulu Pak Kiai ya. Ya banget. Oh iya Bapak-bapak, ini Pak Cucu ini adalah justru doktor yang asli dalam tafsir Tarbawi. Beliau disertasinya meneliti tafsir. Enggak, Pak Cucu mohon komperiogi komentar Pak Cucu enggak. Nah, nuhun Pak Kiai. Ya hanya ini aja, mungkin memang ya menganalisis atau mengkaji secara singkat mungkin Pak Kiai waktu disertasi itu mengkaji tafsir-tafsir Tarbawi yang ada di Indonesia termasuk juga yang ada di luar. Saya mencoba mengamati beberapa perkembangan termasuk tafsir Al-Quranul Karim, At-Tafsir Tarbawi fil Quranil Karim Anwar Al-Baz yang ada di Mesir. Ternyata saya kira belum sampai seperti ini kajiannya Pak Kiai. Jadi kajiannya kalau kita lihat dari sisi metodologis, mereka atau kajian-kajian tafsir Tarbawi itu masih sebatas kalau misalnya maudhu'i atau misalnya tahlili, terpisah aja tahlili, atau mungkin lebih banyak melihat atau hanya melakukan i'tibar, hanya melakukan perenungan tadabbur ayat, kemudian mencoba untuk mencocokkan dengan beberapa teori atau beberapa nilai-nilai pendidikan. Tidak seperti apa yang dilakukan Pak Kiai. Nah, ini bukan berarti apa ya mengagungkan bapak-bapak, ibu-ibu, ini guru kita luar biasa dengan keahliannya di bidang balaghah, khusus adalah ilmu bayani ya, dalam ilmu bahasa, bukan dengan metode tafsir maudhu'i ya, melihat Al-Qur'an secara komprehensif, kemudian juga tentu secara wahdi gitu ya, secara keseluruhan integratif, itu tidak memisahkan satu ayat dengan ayat lain, karena ayat itu yufassiru ba'dahu ba'dan. Nah, menghasilkan sesuatu yang unik, didekati dengan pedagogik yang ini mungkin juga yang kurang atau yang luput dari para pakar yang lain. Ada yang pakar memang di bidang tafsir gitu ya, tapi minus dalam hal teori-teori pendidikan, dalam teori-teori pedagogik dan sebagainya, sehingga hasilnya berbeda gitu ya. Ya, walaupun mencoba ingin misalnya melakukan kajian tafsir Tarbawi, tapi tidak seperti ini ya, jadi kurang. Nah, itu menurut saya. Jadi memang apa yang dilakukan Pak Kiai ini memang ada dua kelebihan Pak Kiai. Di satu sisi dari sisi metodologis ya, metodologis ini unik ya. Ada kekayaan di dalamnya, yaitu menggabungkan antara metode maudhu'i, metode wahdi, dan metode Tarbawi gitu ya, pedagogik. Kemudian dari sisi
dari sisi konten tentu ya, dari sisi hasil yang kemudian disebut sebagai corak tafsir, launut tafsir, yaitu tafsir Tarbawi ini, yang menurut saya launut tafsirnya ini bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis gitu ya. Jadi bukan hanya istilah sekarang itu cocoklogi, atau istilah sekarang itu hanya apa namanya ayutisasi. Ayat disambut oleh kita semua insan akademik, terutama dari Universitas Pendidikan Indonesia ya, karena pendidikan Indonesia ingin ya menjadi apa namanya lokomotif pendidikan di Indonesia bahkan di dunia gitu. Dan tentu pendidikan itu harus berdasarkan kepada apa namanya kepada kalam-kalam ilahi, atau didasarkan kepada spiritualitas. Karena kalau hanya sisi empiris atau rasional atau sisi zahirnya manusia, maka akan terjadi apa yang disebut dengan split personality, karena manusia itu bukan cuma fisik tetapi juga spiritual. Yang terpenting bahkan inti manusia adalah rohani atau spirit, rohani. Itu kesan saya pakai menangkap hal ini. Jadi ini luar biasa gitu. Barakallahu fikum wa nafa bikumul Islam wal muslimin pakai. Ya, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Tadi ada pertanyaan Pak Kiai, mungkin bisa langsung dikomentari. Saya bisa tanya dulu Pak. Iya, Bang, mangga. Ini saya sudah tadi Pak. itu. Pak iya, dari Pak ini dulu nih, Pak Sumarto. Pak Sumarto. Mohon maaf, Pak Sumarto. Saya sudah chat tadi itu. Pak Rudi ini yang pertama kali masuk, mohon maaf ya. Ya, mangga. Pak Sumarto, ya. Ya. Bagaimana pendapat Pak Kiai terkait dengan penerapan pembelajaran 5M? Mengamati, menanya, mengumpulkan data, atau mencoba mengolah informasi dan mengkomunikasikan 5M dalam implementasi kurikulum 2013 dikaitkan dengan pembelajaran komprehensif dan integratif ini. Itu pertanyaannya Pak Kiai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Justru saya juga menemukan betapa Al-Quran hebat itu berangkat dari sana. Itu katakanlah metode ilmiah itu. Bagaimana proses metode ilmiah itu dikembangkan dalam mengamati, mendengar, menanya, dan seterusnya itu kan proses ilmiah. Dan semuanya itu, langkah-langkah itu ada dalam Al-Quran. Dari saya mengamati, menanya, dan ada dalam Al-Quran. Langkah-langkah. Kalau tadi konsep besarnya, strategi besarnya taklim, maka strategi operasionalnya ada ro'a, ada nador, ada terus, ada dengan bentuk-bentuk pertanyaan, ada apa? Bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Akhirnya saya berkesimpulan, hasil-hasil penelitian ilmiah alam kehidupan yang objektif itu akan bertemu dengan kesimpulan-kesimpulan Al-Quran asal dipahami secara komprehensif. Kira penelitian ilmiah kealaman sosial yang objektif, kebenarannya akan bertemu dengan kebenaran Al-Quran. Itu pun dan metode-metode 5M itu tentu saja hasil penelitian ya, dan memang langkah-langkah itu sesuai sekali dengan apa kalau tadi strategi besarnya itu taklim Pak, dan ada strategi operasionalnya itu pada ro'a. Kemudian ada metodenya, ada tanya jawab, alunaka bertanya, dan lain-lain. Nah ini luar biasa. Terima kasih. Justru saya antara lain mendapatkan memasuki ke sana setelah melihat
proses-proses pembelajaran metode ilmiah itu. Masih mangga sama segitu pendapat itu. Ya, ini mungkin tambahan Pak Kiai. ini pertanyaannya dari Pak Rudi dulu. Mohon maaf Pak Sumarto. Nanti oke. Pak Sumarto ada waktunya ya. Juga terkait dengan adanya anjuran di perguruan tinggi untuk menggunakan case study atau case method, case method dan project based learning, Pak Kiai. Jadi ini gimana kaitannya dengan itu? Mungkin saya sama saja mungkin Pak Kiai ya. Case method dan project based learning. Iya, kalau tadi itulah menurut saya metode-metode itu case study dan based learning itu ya antara lain hanya beda, itulah antara lain yang perlu kita kembangkan dengan baik melalui ini. Hanya lebihnya itu atau bedanya itu Al-Quran tidak hanya berhenti pada kebenaran-kebenarannya, bahkan ditegur jangan berhenti di sana. Ya, itu menurut saya betul-betul pengembangan dari cara-cara tadi itu dan harus dinamis kita. Memang Muslim itu harus dinamis kembangkan segala cara terbaik. Kan kalau apa itu humanisme itu pokoknya proses apapun terbaik asal mengantarkan manusia pada kemanusiaan. Kalau humanisme itu. Dan ini juga begitu. Tapi ada prinsip-prinsip di sana dari paradigma bahwa semuanya harus berakumulasi melihat kebesaran dan keagungan Allah. Di sini lebihnya. Sehingga tatkala menemukan ilmu tidak sekedar menemukan ilmu keberhebatan ilmu, tidak sedang membesarkan ilmu atau tapi membesarkan Allah. Soalnya ada teguran. Katakanlah dengan ru'yah itu, Pak. Dalam Al-Qur'an mengamati hujan. Nah, hujan. Ternyata Allah ingin mengenalkan dirinya melalui manusia bagaimana mengamati air hujan. Waladi arsala riyah, Allah mengirimkan angin. Patusiru sahaban, angin menggerakkan uap. Wa yaj'aluhu kisafa, uap dibuatnya menggumpal. Fatarul wadqa yakhruju min hilali, kemudian kamu lihat percikan turun daripadanya. Sedang apa Allah dengan ayat itu? Allah sedang mengenalkan dirinya. Sehingga di ayat lain ada teguran, wa iyyarau, kalau mereka melakukan pengamatan itu di sana penghitungan dan angka-angka lebih luas, bagaimana air hujan turun dari langit. Mereka berkata sahabum markum, kata mereka itu uap yang menggumpal, kan hujan itu dari dulu begitu kita. Tapi Al-Quran tidak mau berhenti di sana. Ada ayat berikutnya, fadarhum hatta yulaku yaumahumul ladzi hum bi, biarkan mereka begitu, mengatakan begitu sampai mereka merasakan azabnya. Artinya ilmu tidak cukup mengantarkan melihat kebesaran Allah, pasti akan hanya membesarkan dirinya sendiri. Nah, Allah tidak mau. Nah, itu lebihnya, Pak. Itu cara-cara itu dalam berbagai ayat secara rinci, konsep-konsep teknisnya sangat luar biasa. Ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jawab tentang ini. Masya Allah, Pak Kiai. Mangga Bapak Sumarto, mangga. Ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi agak terlambat sedikit saya mengikuti ceramah ini yang dibahas tentang masalah surat Ar-Rahman itu. Nah, kalau saya perhatikan surat-surat yang ada di Ar-Rahman itu, mulai dari ayat pertama sampai yang terakhir, itu ada satu pertanyaan Allah yang mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kalimat itu nampaknya makin ke akhir surat itu makin cepat, makin pendek, berdekatan terus itu pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau yang awal sampai sekitar ayat-ayat 10-15 itu agak disisipi dengan kalimat atau surat-surat yang lain gitu.
kalimat-kalimat yang lain. Namun untuk yang terakhir, yang kalimat terakhir itu ada di dalam posisi sisipannya itu relatif pendek sekali. Kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, barangkali Pak Kiai bisa memberikan penjelasan kenapa kok Tuhan menciptakan surat itu ya makin padat, atau peringatan atau keseimbangan itu Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih Prof. Marto. Terima kasih atur nuhun Pak Prof. Marto, atur nuhun Prof. Karim. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Betul. Ada 31 pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu artinya, maka atas nikmat Rabb mana lagi ya kamu dustakan. Apa maksudnya? Kita justru yang berpikir empirik tidak mungkin mendustakan yang nyata. Tidak mungkin. Apa ya lantas yang ditanyakan? Yang dipertanyakan oleh, itulah yang meta empirik itu. Sekali lagi, tidak perlu dipertanyakan kenapa kamu mempertanyakan yang empirik. Tidak mungkin kita, justru kita kebenaran, menyandarkan kebenaran pada yang empirik. Nah, di sini yang dipertanyakan ya yang meta empirik itu. Takdzib itu pendustaan, artinya pengingkaran. Jadi kalau melihat ini Ar-Rahman ini kata para ulama itu menuturkan imtinan rahmat Allah secara deras. Tapi setiap nikmat itu diselangi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Semakin kerap, semakin singkat ayat-ayat, karena kalau kajian manusia terhadap alam, mengambil kekayaan, itu akan semakin berat bebannya dan semakin memerlukan untuk stabil itu kedekatan dengan Allah. Seperti yang pertama itu, yang pertama fabi ayyi ala'i itu apa itu? Wal habbudul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikum. Wal habbudul asfi, wal habbudul biji yang memiliki kelopak luar. Bagaimana kelopak luar itu? Kelopak luar itu fungsinya apa? Baik biji yang di dalam itu, ternyata fungsi kelopak luar itu luar biasa. Bagaimana mencerap ke dalam, bayang di tanah bagaimana menangkap apa yang warroihan yang punya tetap saja wangi. Ada tafsir lain kecuali itu. Luar biasa. Nah, kalau artinya ini mengajak kita kajian ilmiah secara mendalam. Coba lihat kelopak biji itu, apa fungsinya? Kita akan melihat betapa Allah hebat, besar di sana. Jadi kajian apapun, jangan lari dari kebesaran Allah. Itu pesannya. Ya. Kemudian bayangkan ayat berikutnya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Satu saja. Allah menciptakan manusia min salsal, dari tanah liat, kal fakhar. Ini justru ayat ini pernah disanggah, Muhammad dianggap orang gila karena Al-Quran mengatakan manusia diciptakan dari tanah. Itu akhir abad 19. Karena waktu itu baru diketahui bahwa manusia berkembang dengan melalui pertemuan sperma dan ovum. Muhammad disebut orang gila. Gara-gara ayat ini. Untung ada seorang guru besar dari Jerman namanya Profesor Carey. Diteliti tanah-tanah yang disebut oleh Al-Quran. Ada turab, tanah berdebu, ada tin, tanah hitam, ada sol-sol, tanah liat, dan seterusnya. Dibawa ke laboratorium, tapi baru 20 tahun kemudian setelah terjadi serangan itu, akhirnya dia mengatakan, kalau orang-orang yang pernah mencemooh Quran ini masih hidup, mereka tidak akan mampu menahan rasa malu lantaran ternyata kebenaran ada dalam Al-Quran. Dari tanah-tanah itu ditemukan sel-sel bakal kehidupan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, coba mau mendustakan nikmat bagaimana?
Masa kau tetap akan ingkar kepada Rob? Itu sebenarnya. Terima kasih luar biasa Pak Sumarto. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Yeah. Ini menarik lagi libur. Prof. Sumarto luar biasa pertanyaannya. Kemudian ini Pak Kiai luar biasa pertanyaannya banyak sekali. Saya jadi bingung ini sementara waktu sudah 6:11 ini libur menarik, sedikit ya, memang. Ya, boleh. Mungkin ini di antara pertanyaan yang masuk Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Tren saat ini dalam tujuan pendidikan dunia adalah mewujudkan siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skills. Beberapa literatur ditemukan salah satu karakter HOT itu adalah siswa diberi stimulan sistemik untuk dianalisis, dievaluasi, dan dibangun siswa. Jadi siswa diberikan stimulan. Pak Kiai, mohon dicontohkan dalam Al-Quran bagaimana cara Allah membuat stimulan-stimulan secara sistemik ini. Terima kasih Pak Kiai. Ini pertama, bahwa memang Al-Quran dengan Iqra pertama. Iqra itu ingin manusia memberdayakan potensi belajar. Dengan Iqra saja, itu ada pengakuan bahwa manusia itu punya potensi belajar. Dengan objek terbuka, sangat terbuka. Nah, kemudian dikembangkan dengan strategi taklim. Taklim pada dasarnya bagaimana guru, pendidik atau pendidikan mampu memberdayakan potensi pikir as-sam'u wal absar wal afidah. 3 ini. As-sam'u wal absar wal afidah. Seluruh potensi indrawi yang bisa menangkap sinyal-sinyal yang empirik berdayakan secara optimal. Karena itu, kalau diberdayakan secara optimal, maka pada suatu waktu Allah memberikan wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Setiap orang beda-beda lahir dengan potensinya. Kalau dikembangkan secara optimal, maka dia akan unggul pada zamannya. Inilah dituntut pengembangan potensi manusia secara maksimal. Nah, kalau yang sistematis cara berpikir tadi pertama ada ru'yah, pengamatan empirik. Kemudian ada basoro, melihat secara lebih mendalam. Ada nador, berpikir rasional dan juga spiritual, dan juga ada tadabbur, menyeberang dari yang empirik ke yang meta empirik. Tadabbur itu menyeberang. Nah, itu sistematis sekali. Tapi kebanyakan yang digunakan oleh Al-Quran ro'a. Itu ada 800-700 kali dibuat. Tapi dari ro'a juga menyeberang kepada yang metafisik. Coba Nabi Ibrahim, nah ini ya, yang saya ingat saja, Nabi Ibrahim meluruskan cara berpikir umatnya yang suka mempersonifikasikan Allah dengan yang empirik, yang kasat mata. Bintang dianggap Tuhan, bulan dianggap Tuhan, matahari. Nabi Ibrahim meluruskan cara berpikir ini dengan melakukan pengamatan ro'a. Nabi Ibrahim ro'a, diamati secara empirik. Nah, karena itu kalau Nabi Ibrahim mengatakan qala ro'a hada rabbi, bintang hada rabb, ini rabbku, kata tafsir Al-Wasit, itu bukan Ibrahim sesat, tapi Ibrahim sedang berhipotesis. Bayangkan, ini sudah ada riset ilmiah sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang berhipotesis. Artinya, anggapan-anggapan masyarakat yang menganggap bintang sebagai bulan, sebagai Tuhan, bulan sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, diangkat sebagai hipotesis, kemudian diuji oleh ro'a, diamati ro'a, diuji satu-satu. Dan satu-satu ditolak hipotesisnya, akhirnya semuanya ditolak. Nah,
Ini tahapan-tahapan dari roa saja seperti itu. Wah. Itu mungkin saya sepintas, mungkin pada suatu waktu secara asli lebih sistematis kalau ditemukan dalam ayat, tapi juga Ar-Rahman itu sangat sistematis itu kesananya dari berbagai fenomenanya. Saya sudah menemukan seperti lupa yang sangat sistematis dari berbagai fenomena itu, tapi lupa lagi, tapi bukan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa saja. Jadi akhirnya saya hanya mengatakan ternyata Quran sangat luar biasa, ya, bisa melebihi yang bisa dikembangkan oleh dunia manapun. Ya, kecuali kehebatan ilmu dan teknologi juga keimanan lebih hebat. Itu saja mungkin Bapak-bapak, terima kasih atas perhatian dan kontribusinya. Tentu saya mohon doanya untuk kita bisa melanjutkan kajian-kajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya kira sangat jelas sekali menggambarkan apa yang dikehendaki atau yang ditesiskan oleh Pak Kiai, bahwa Allama itu maknanya adalah pembelajaran, membelajarkan. Jadi ini sangat paralel saya kira dengan konsep HOTS itu tadi ya. Jadi high order thinking, di mana siswa itu tidak hanya tidak hanya menerima bahan begitu saja, tapi harus diberikan bahan-bahan untuk berpikir dan hasilnya bisa mengolah, menganalisis dan menghasilkan ilmu itu sendiri. Saya kira itu diantara kesimpulan. Dan saya kira itu temuan dari Pak Kiai, guru kita semua. Mudah-mudahan barokah ilmunya, manfaat bagi kita semua. Untuk UPI juga, ya mudah-mudahan termasuk, saya kira bagi kita perlu untuk mendukung ya Pak Kiai untuk terus mengembangkan ilmu ini. Lebih daripada itu Pak Cuk, luar biasa ini. Luar biasa. Ini Pak Mufid, pertanyaannya Pak Kiai ini mohon penjelasan lebih lanjut terkait udah ditutup pembelajaran kan? modern. Nanti minggu depan aja dijawabnya Pak Mufid mah. Nggak usah sekarang. Insya Allah Prof Mufid, insya Allah minggu depan Prof Mufid. Ya udah, nggak usah. Iya, ya insya Allah. Ini memang pertanyaan-pertanyaan itu selalu di-PR-kan biasanya. Jadi pertanyaan yang masuk itu dijawab minggu depan. Ini spesial saja karena ini sekali lagi ini presentasi spesial. Insya Allah ini juga Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah bagian dari bahan presentasi calon guru besar dari Pak Kiai Aam Abdus Salam. Ya, mohon doanya mudah-mudahan lancar segala sesuatunya. Amin. Mudah-mudahan ya menjadi keberkahan untuk Pak Kiai, keluarga dan kita semua Sivitas Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih sekali lagi para guru besar, luar biasa, termasuk support dan input-inputnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, insyaallah minggu depan ketemu kembali. Ya, kami tunggu, sangat ditunggu kehadirannya minggu depan. Ada teman lainnya bagus. Ya, saya atas nama moderator undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Haji. Mari kita Ustaz Aam, matur nuhun. Sami-sami Bapak-bapak. Izin saya mau keluar. Kajian. Sami-sami mangga Bapak. Semuanya. Pak Kiai, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami mangga. Siti Sania silakan lanjutkan Siti Sania. Betul. Ya Bapak. Ya,
terima kasih kepada Pak Kiai dan juga Pak Cucu yang sudah menjalankan acara kematian ini dengan sangat lancar. Alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pak Kiai. Kepada Bapak, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami saat kami kecil ya Allah. Ampunilah guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau telah pilih kami sebagai orang-orang pilihan-Mu untuk menjadi rujukan bagi umat-Mu ya Allah. Pilihan-Mu untuk jadi pendidik di hadapan umat-Mu ya Allah. Ya Allah. Pilihan-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan dari Rasul-Rasul-Mu ya Allah. Amin. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah hati pikiran atas bimbingan dan harapan-Mu ya Allah, agar kami mampu bertemu dengan keagungan-Mu, kehadiran-Mu dalam seluruh apa yang kami kaji ya Allah, dalam seluruh apa yang kami kembangkan ya Allah, dalam seluruh yang kami belajarkan ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk menyebut nama-Mu, menyebut keagungan-Mu di atas segala kebesaran yang dikembangkan oleh manusia ini. Di ujung kebenaran ilmi kami kekuatan, keberanian, bahkan kebanggaan untuk mengagungkan-Mu ya Allah, untuk membanggakan-Mu ya Allah di atas segala kebanggaan yang bisa ditampilkan oleh manusia ya Allah. Jadikanlah kesempatan kami hidup di dunia ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk menggapai kebahagiaan dunia yang sekaligus menjadi jalan untuk kebahagiaan akhirat. Amin. Kembalikanlah kami ya Allah ke sisi-Mu dengan penuh ridha-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turnuhun baca Pak Kiai sadayanan hu. Amin. Di mana ya Pak? Turnuhun ilmunya Pak. Halo seorang Sehat selalu Ibu Bapak. Alhamdulillah. Pak Disman. Aduh, gimana ya menjadi tasik Pak Dekan. Jazakumullah khairan kasir. Amin. Amin. Siti, halo Siti Sania. Iya Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah senantiasa sabar mengajarkan ilmunya kepada kami. Semoga bisa kami manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Semoga bertemu kembali di Rabu depan, insya Allah dalam kajian tafsir Tarbawi seperti biasanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Siti Sania selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.